semua. Belum. Opening dulu dong. Salah. Opening dulu. Semua tanya dong Ustaz. Tapi opening dulu, kita masuk di segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ustaz, ada nggak sih masa-masa Ustaz nggak pengen ditanya? Aku nggak ada kerudung warna biru. Apa? Tenang, ini masih koalisi. Oh ya, koalisi aman. Koalisi Indonesia Maju. Amin. Atau 2, nambah lagi buzzernya ada 3 nih. Apa Tanya sih? enggak? Kiki? Coba Ya, Niki. aku mau tanya apa ya? Aku siapa? Kaniki mau nanya. Ya udah aku dulu nanya. Kamu dulu deh. Pak Ustadz, misalnya pas lagi bulan puasa, kita tuh kalau karena aku udah bersuami, Iya. mau mandi besar, itu mandi besarnya terus di kolam renang apa gimana sih? Misalnya kamar mandi aku kecil, takutnya nggak sah mandi besarnya, kecil nih nggak mandi besar. Gitu. Ditanyain itu ke Pak Ustadz Udah. Maulana. Itu kan Maulana, ini kan Syam lebih lagi. Beda ya. Iya, beda Ustadz ya jawaban. Jadi simpel sebenarnya. Punya kolam. Kalau ukuran besar apanya dulu? Besar hadasnya kan ada 2 hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil hanya diangkat dengan cara berwudu. Tapi hadas besar diangkatnya dengan cara mandi. Hadas kecil tuh apa sih? Hadas kecil itu misalnya dia buang air kecil atau dia mohon maaf buang angin, itu hadas kecil semua. Bersentuhan yang bukan mahram, bersentuhan suami istri, itu hadas kecil namanya. Oh, bersentuhan aja. Bersentuhan. Tapi kalau dia mohon maaf dia berhubungan, maka dia jatuhnya hadas besar. Meskipun ini nggak apa-apa dibahas kan? Nggak apa-apa. Ini ilmu fikih. Dia meskipun dia belum nyampe. Apanya? Apanya belum nyampe? Suami istri kalau sudah bersentuhan, mohon maaf alat kelaminnya, maka dia itu sudah wajib untuk mandi besar. Nah, wajib mandi Kalau belum besar. suami Iya. istri? Itu dosa besar. Iya. Nggak boleh. Mandi besar tapi dia dosa besar. kalau cewek sama cewek muhrim nggak? Kalau Sama. ini nggak harus. Kalau itu sentuhan. nggak? Sentuhan juga enggak Jadi kan? sentuhan doang kan? Iya, Sentuhan doang. cewek-cewek. Maka dia tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau dia mohon maaf dia Iya. ini, maka dia Pak Ustadz kita ganti topik. Enggak. Bahaya nih ya. Takut deh. Aku tanya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz aku mau tanya gini. Siap. Kalau kita emosi dengan pekerjaan, apakah dosa kita ditanggung sama kantor Pak Ustadz? Karena kan kita statusnya pegawai. Pegawai, bener itu. Tapi kan kalau kayak gue kan emosi suka dicari-cari sendiri. Mana? Kali ada BPJS emosi. Gak tuh, gua kemarin tadinya pengen huru hara, tapi gua nggak sanggup kayak Niki, gua nggak sanggup. Jadi kalau kata Al-Qur'annya begini, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Jangan saling memakan harta dengan cara yang batil kecuali ada keridhaan di dalamnya. Maksudnya adalah antara bos dengan karyawan jangan saling menzalimi, karyawan juga jangan menzalimi daripada atasannya. Dalam circle pekerjaannya harus ridho, sama-sama rela. Yang karyawan rela mengerjakan pekerjaan tersebut, yang bos juga rela membayar atas pekerjaan tersebut. Artinya ada kerelaan. Jadi kalau emosi bisa jadi tidak ada kerelaan di dalamnya, ada kezaliman di dalamnya. Nah, ini dilarang di dalam Nggak Islam. mungkin ditanggung sama kantor kan? Apanya? Maksudnya dosanya gitu kan? Subhanallah, masing-masing Pak udah. Ustadz, saya boleh bertanya? Boleh. Saya perwakilan dari ibu-ibu pengkoleksi pelek racing. Aku ikutan himpunan itu, jadi aku mau menyampaikan. Iya. Kalau hukum nikah tuh kan yang pertama ada wali, Yes. ada mempelai keduanya, Rukunnya. ada saksi, terus Yes. dan mungkin bila nanti Mama mau nanya, Mama malah jadi karaoke. Masa ada ustadz karaokean? Bagaimana sih Mama? Saya cuma nanya, kalau misalnya pas mau menikah tapi nggak ada wali, boleh nggak diganti Noah? Atau armada. Enggak. Happy banget hari ini. Ustaznya udah serius loh, kira terakhir pertanyaannya Iya, serius. Kak Niki lagi happy. Iya. Besok kalau happy bagi-bagi duit tahu dia. Nanti kalau aku diundang lagi aku bawa dolarku ya
jadi berangkat. Ini jawab serius ya, jawab serius ya. Kalau nggak ada wali yang dimaksud di sini adalah wali nikah, maka diperbolehkan saja karena wali itu ada statusnya bergantian gitu. Ada urutannya. Si ayah tidak ada, dia digantikan oleh si kakek tidak ada, dia oleh saudara laki-laki atau oleh anak laki-laki. Maka kalau dijawab serius begitu. Tapi kalau yang dimaksud adalah wali Ben, bolehkah diganti oleh Noah Ben? Kayaknya lebih mahal deh. Jadi jangan, mending ada kata saya. Aku mau tanya Pak Ustadz. Siap, Kak Niki. Pak Ustadz, ini kan lagi puasa ya. Gimana sih caranya menahan, mengendalikan emosi gitu kan? Kadang-kadang pikiran aku tuh suka yang aneh-aneh gitu. Punya pacar. Iya. Yang ngendaliin emosi. Iya. Kayak buat menghilangkan pikiran-pikiran aneh gitu. Pengennya tuh tenang, sabar aja gitu. Sebenarnya kata Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kita diminta berlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk. Jangankan lagi puasa, lagi sholat aja itu syaitan masih bisa ganggu. Puasa pun syaitan masih bisa ganggu. Jadi kalau dikatakan bulan Ramadan syaitan dibelenggu, tapi sebelum masuk Ramadan, tentaranya syaitan, panahnya syaitan sudah masuk duluan. Jadi makanya masih ada orang yang emosian. Bahkan kadang-kala ada orang lebih emosi pas puasa dibandingkan tidak puasa. Benar Pak Ustadz, benar. Itu setuju. Iya kan? Betul. Ada orang kadang-kadang lebih tensin kalau lagi lapar dibandingkan lagi kenyang. Benar banget. Banyak banget orang begitu. Jadi Pak Ustadz, kalau lagi puasa gini kita nggak boleh bersentuhan sama lawan jenis ya Pak Ustadz? Nggak boleh, subhanallah. Dosa banget ya Pak. Siapa dulu? Kalau lawan jenisnya halal ya silahkan gitu. Kalau belum halal Pak Kalau Ustadz. Hanya halalin dong. Tapi kalau belum halal tapi dilandasi dengan rasa cinta dan sayang itu juga akan tetap Nggak bisa, dosa. karena cinta yang asli di dalam agama itu yang halal. Tuh, Aigon harus Apa Jon bawa gue ngapa-ngapain? Kebiasaan nih. Udah tahu kalau dia ngomong orang percaya ya. Pak Ustadz. Susah nih orang Ustadz. Ini Ngajak-ngajak aja. ada sesuatu yang mau kita kasih lihat ke Pak Ustadz. Apa itu, A? Ini Pak Ustadz. Ini buat Pak Ustadz nih. Siap. Menyala berkahnya. Hubungan tidak harmonis antara Nikita Mirzani dengan anak perempuannya Laura Meizani Naseru Arsi atau akrab disebut dengan nama Loli baru-baru ini menghebohkan netizen. Ya terserah aja mau ngapain dia mau. Ya kalau misalkan nauzubillah min zalik dia terjadi apa-apa di sana, ya aku tinggal ambil aja mayatnya aku kuburin di Jakarta. Coy. Bermula dari Loli pergi sekolah ke luar negeri dan tidak pulang ke Indonesia lebih dari 1 tahun. Loli sudah setuju untuk pulang. Tiba-tiba kabur dari asrama. Besok 2 hari kemudian keluar dia mabok-mabokan. Nikita pun menyebut Loli tidak akan mendapatkan warisan dari dirinya. Tak hanya hak waris, Niki pun mencabut asuransi kesehatan yang sebelumnya diberikan kepada Loli. Ya ampun, gimana ya cerita selengkapnya? Cus Kak Niki, klarifikasi di berkahnya Ramadan, menyala berkahnya. Subhanallah. Dari tayangan tadi kita melihat ada sebuah perasaan yang diungkapkan dengan aksi dari seorang ibu kepada anaknya. Biar bagaimanapun tetap ibu. Saya tidak akan bertanya apa alasannya dan kenapa. Kita semua sudah tahu mungkin kenapa. Yang ingin kami tanyakan, ada nggak kira-kira ketika melakukan itu ada keraguan nggak? Ini kan anak saya sendiri gitu. Sebenarnya itu jadi gini Pak Ustadz. Ini kan berlangsung cukup lama, bukan sebulan 2 bulan ya. Waktu sebulan 2 bulan masih ada rasa kayak aduh ini gimana ya anak saya gitu ya. Apalagi perempuan satu-satunya gitu. Kepengennya ya dia baik-baik aja. Cuman seiring berjalannya waktu, bergantinya bulan sampai berganti tahun kok tidak ada perubahan. Akhirnya saya berembuk dengan keluarga besar yang keluarga besar tidak pernah ikut campur dan akhirnya mereka ikut campur untuk membuat saya sabar gitu kan. Ya akhirnya ya itu keputusan yang terbaik gitu karena itu yang dia inginkan, kebebasan, padahal orang tuanya pengennya yang terbaik untuk anaknya gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti ketika dia sudah dewasa mengerti akan artinya dunia dan kehidupan, dia akan tahu oh ternyata yang dilakukan miminya itu ternyata benar ya, baik untuk masa depannya gitu. Berarti kalau sudah dewasa nanti dan dia mau kembali boleh? Kalau dia sudah sadar nanti, dia katakan subhanallah ternyata saya yang salah di depan Mimi nih.
saya harus minta maaf sama Mimi, boleh berarti. Di surat memang keluar, dari surat keluarga keluar, kartu keluarga keluar, tapi antara darah tidak pernah ada yang namanya bekas anak, tidak ada namanya bekas orang tua. Biar nanti waktu aja deh Pak Ustadz gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ketika seseorang ditanya dan jawabannya seperti itu, sebenarnya ada kata iya di dalam hatinya, namun sakitnya masih begitu besar. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyembuhkan luka tersebut. Dan ada seseorang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena amalnya, tapi karena memaafkan orang lain. Ketika ditimbang nanti amalnya di akhirat, ternyata amalnya tidak cukup mendorongnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika dia divonis untuk tidak masuk ke surganya Allah, ternyata dia adalah seorang yang memaafkan. Siapa lagi yang mau memaafkan anak kalau bukan orang tuanya? Siapa lagi yang mau memaafkan orang tua kalau bukan anaknya? Siapa lagi yang mau memaafkan istri kalau bukan suaminya? Maka kita hidup di dunia ini bukan hanya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menjaga hubungan kepada sesama manusia. Orang yang berkesempatan untuk mencederai kita, menyakiti kita bukanlah orang yang jauh. Mungkin ketika kita disakiti oleh netizen gampang sekali, tinggal blokir. Tapi yang biasanya menyakiti kita adalah orang terdekat kita. Nabi Muhammad SAW yang mencekal dakwahnya pamannya sendiri. Nabi Yusuf alaihissalam yang membuangnya ke sumur saudaranya sendiri. Nabi Nuh alaihissalam yang mengkhianati Nabi Nuh untuk tidak naik ke kapalnya adalah istri dan anaknya sendiri. Nabi Yunus alaihissalam, semua nabi-nabi itu diuji oleh orang terdekatnya, bukan oleh orang yang jauh. Maka sabar-sabarlah kita terhadap orang-orang terdekat kita. Amin, amin, ya Allah, amin. Papa, Mama kemana, Pa? Aku inget. Bukan inget dosa-dosa aku. Kamu kemana sih sayang? Aku tadi habis ya udah pakai. Sayang, karena kamu datang, aku yang pergi sayang. Oh, kamu gitu? Mau kemana, Pak? Ayo dulu deh Papa. Bapak. Yang mana yang bagus ya? Duh, bagus-bagus semua deh. Motor baru, alhamdulillah nih. Warnanya mauve, menarik hati. Wede, motor baru nih. Kok keren banget kayak yang punya? Ini Yamaha Grand Filano Hybrid Connected warna baru, keren banget kan? Ih, keren banget ini, seriusan. Aku jatuh cinta banget deh, sama warnanya. Bukan cuman warnanya yang stylish aja, dan juga ini trendsetter loh. Ini desainnya juga premium dan luxury banget. Ini buat penampilan makin berkelas. Nih, kayaknya kalau naik motor ini nih bakal jadi pusat perhatian ya. Ya iyalah, selain tampilan Yamaha Grand Filano Hybrid Connected yang fashionable, Grand Filano juga ini punya fitur yang lengkap dan juga praktis, bisa digunakan sehari-hari. Emang apaan aja? Nih, bagasi Yamaha nih, lihat nih ya. Mana? Bagasi Yamaha Grand Filano Hybrid ini connected nih. Ini luas banget sampai 27 liter. Jadi ini sangat memudahkan kita bawa barang-barang, apalagi di bulan puasa ini kalau mau bagi-bagi takjil, tinggal taruh di bagasi aja terus kita keliling-keliling deh. Bener banget itu, anti ribet ya berarti ya. Terus apalagi nih terus dengan Yamaha Grand Filano Hybrid Connected ngisi bahan bakar juga nih, jadi lebih praktis. Lihat, karena nggak perlu buka jok-jok lagi. Tuh, bener kan? Langsung ada smart front refill-nya. Aku mau foto-foto ya, ya. Boleh kah? Kamu foto-foto? Foto-foto nih ya, motor. Boleh dong. Ya tapi handphone aku lobet. Ini bisa ngecas nggak sih di sini? Tenang aja, kalau masalah mau ngecas nih Yamaha Grand Filano Hybrid ini, lihat, ini ada electric power socketnya, jadi nggak takut untuk handphone low. Jadi tinggal cas aja deh. Tuh. Keren banget, ini sih namanya paket super duper komplit. Ya iyalah, jadi nih ada lagi yang nggak kalah kerennya. Yamaha Grand Filano Hybrid Connected, lampunya udah full LED. Lihat deh.
Tuh lihat, plus lampu depannya punya bentuk seperti diamond, jadi makin berkelas. Desainnya juga mewah, fiturnya canggih, bikin pengen beli juga deh. Aku pengen beli. Ya iyalah, harus banget dong beli biar kembaran sama aku, oke? Iya, oke. Yamaha Grand Filano, the next level of your life. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kalian sebuah kaum merendahkan kaum yang lainnya, dan janganlah sebuah kaum wanita merendahkan wanita yang lainnya, karena bisa jadi yang direndahkan lebih tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang merendahkan. Ada kadangkala orang yang merasa lebih tinggi derajatnya disebabkan karena amalnya. Ada orang merasa lebih tinggi derajatnya disebabkan karena ilmunya. Ada orang merasa lebih tinggi karena hartanya. Ada orang merasa lebih tinggi karena nasabnya, karena daripada keturunannya. Ada orang yang merasa lebih tinggi mungkin karena ya satu dan hal yang lainnya. Maka kata Al-Quran, jangan sampai merasa diri lebih baik daripada orang lain, apalagi sampai merendahkan orang lain. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan juga memanggil dengan sebutan yang tidak baik. Maka ketika mungkin Kak Niki ataupun Arafi atau Kak Igun memanggil daripada saudaranya ataupun anak-anaknya, maka panggillah dengan panggilan doa. Bukankah Nabi SAW mengajarkan kita untuk memperbaiki nama karena nama itu adalah doa? Jangan sampai nama orang lain sudah bagus, kita panggil dengan sesuatu yang tidak baik. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Ada yang sudah berhasil menahan lapar dan haus, tapi jangan sampai kita tidak berhasil menahan lisan, sehingga pahala puasa itu tidak ada. Jangan sampai juga kita tidak mempuasakan hati. Hati ini perlu istirahat juga. Jangan sampai dia merasa sombong, ria. Ingat, ria itu adalah sesuatu yang memerlukan manusia lain karena pengen dipuji. Tapi ujub tuh lebih bahaya lagi. Kenapa? Dia nggak butuh orang lain. Mungkin dia sedekah sembunyi-sembunyi, tapi dalam hatinya mengatakan, saya lebih hebat daripada yang lain karena saya sembunyi-sembunyi. Mungkin dia sholat nggak ada yang lihat, tapi ini bahaya. Dia bisa mengatakan, sholat saya lebih bagus daripada yang lain karena tidak ada yang melihat saya. Maka beda ria dengan ujub. Kalau ria butuh orang lain, tapi ujub itu tidak butuh orang lain, bisa jadi masuk ke dalam penyakit hatinya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang menjadikan Ramadan sebagai ajang pembelajaran kita. Selamat menjelang buka puasa.